Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1200. Perang kali ini adalah pertarungan antara Sekte Iblis, Klan Darah Iblis, dan Kota Purba Dahuang. Berbagai kekuatan suci seperti Klan Tian Huang, Sekte Suci Sentian, dan wilayah Pedang Wuji pun berdatangan, menyatakan sikap dan memberikan dukungan. Pada akhirnya, perang ini tetap berpusat pada Kota Purba Dahuang, sehingga Klan Huang harus menunjukkan kekuatan sejatinya agar para pendukung merasa yakin dan tenang. 100 kapal perang binatang purba yang dimiliki, begitu diaktifkan, setara dengan kekuatan 100 kaisar 8 roda puncak, sebuah modal besar yang membuat para pendekar dan tokoh sekte kagum dan patuh dari lubuk hati terdalam. Namun, masalah utama yang muncul adalah bagaimana membagi penggunaan 100 kapal itu. Pasalnya, mengendalikan kapal tersebut membutuhkan jumlah kultivator bela diri yang sangat banyak, sementara para pendekar dari berbagai kekuatan tidak memiliki kerja sama sebelumnya. Bagaimana mengatur dan menyatukan mereka menjadi satu komando. Selain itu, jika kapal-kapal itu jatuh ke tangan musuh, apakah rahasia konstruksi dan pola formasi yang terpahat akan bocor? Semua hadirin pun mengakui bahwa senjata perang semacam ini sangat menggoda hati mereka. "Brother Luo, kapal perang binatang purba kita memang keren, bukan?" ujar Huang Wuji dengan bangga di samping Luo Xiu. "Lumayan," balas Luo Xiu sambil tersenyum. "Bagi orang biasa, kapal perang ini pasti adalah senjata ampuh yang bisa meluluhlantahkan medan perang. Namun, kapal perang sebesar ini belum tentu bisa jadi penentu dalam bencana besar seperti bencana. Kekuatan maksimalnya setara dengan Kaisar 8 roda puncak, hanya cukup untuk menghadapi beberapa pendekar tingkat menengah, tapi menghadapi Kaisar 9 roda bahkan penguasa bela diri tertinggi dan Dao Master, ukuran dan massa kapal justru membuatnya menjadi sasaran mudah. Meski begitu, untuk menghadapi Sekte Iblis dan Klan Darah Iblis saja, kapal ini sudah lebih dari cukup. Perang ini memang membentang di sebagian besar alam Huang, namun jika dibandingkan dengan bencana besar yang sebenarnya, ini masih jauh dari kata mulai. Pertempuran dahsyat di 3 dimensi langit bintang bahkan belum benar-benar dimulai. Mengenai pembagian 100 kapal perang, aku sudah punya rencana." Tiba-tiba sang penguasa kota berbicara lagi, membahas langsung soal distribusi kapal-kapal itu. Semua terdiam dan mendengarkan, karena senjata sebesar ini tentu diidam-idamkan semua orang. Memiliki satu kapal bisa jadi kesempatan langka untuk mengungkap rahasia luar biasa. Pertama, selain Klan Tian Huang, Sekte Suci Sentian, dan wilayah Pedang Wuji, 3 kekuatan suci terkuat semua sekutu yang datang harus bergabung di bawah komando Kota Purba Dahuang. Dengan begitu, akan terbentuk 4 korps besar: Korps Purba Dahuang, Korps Tian Huang, Korps Sentian, dan Korps Wuji. 100 kapal perang akan dibagi, Kota Purba Dahuang mengendalikan 40 kapal, dan ketiga korps lain masing-masing 20 kapal. Bagaimana? Saat berkata demikian, penguasa kota menatap langsung para pemimpin dari 3 kekuatan suci tersebut. Klan Tian Huang diwakili oleh penguasa bela diri tertinggi Tian Huang sendiri, Sekte Suci Sentian oleh Zuo Qiu, dan wilayah Pedang Wuji oleh Luo Xiu. Secara normal, pemuda seperti Zuo Qiu dan Luo Xiu tidak pantas berbicara langsung dengan penguasa kota, namun karena status mereka yang istimewa, Zuo Qiu adalah murid utama penguasa bela diri tertinggi Huang masa kini, dan Luo Xiu adalah pewaris utama wilayah Pedang Wuji, posisi kedua setelah penguasa wilayah mereka diberi penghormatan istimewa. "Kalian berdua, orang yang kalian bawa pasti sedikit, bagaimana bisa mengendalikan 20 kapal?" tanya penguasa bela diri tertinggi Tian Huang dengan senyum menggodanya kepada Zuo Qiu dan Luo Xiu. Mendengar itu, Luo Xiu tersenyum kecil. Ia paham maksud penguasa kota, menawarkan 20 kapal kepada mereka sebenarnya adalah cara halus untuk memaksa Sekte Suci Sentian dan wilayah Pedang Wuji mengirim lebih banyak ahli. Luo Xiu sendiri datang tanpa membawa banyak orang, meskipun sekte dan keluarga di bawah wilayah Pedang Wuji mengirim beberapa ratus kaisar dewa, jumlah itu masih sangat sedikit. Mereka bahkan tidak cukup untuk mengendalikan satu kapal perang, apalagi 20 kapal. Jika 20 kapal itu memang harus digunakan, maka harus ada pengiriman tambahan pasukan dari berbagai pihak. Sedangkan Klan Tian Huang adalah sekutu kuat Kota Purba Dahuang, bahkan penguasa bela diri tertinggi Tian Huang pun turun tangan sendiri. Sekte Suci Sentian jika serius mendukung tentu juga akan mengirim penguasa bela diri tertinggi tingkat Kaisar 9 roda, tak mungkin membiarkan Zuo Qiu sebagai satu-satunya pemimpin. "Penguasa bela diri tertinggi Tian Huang, kau bercanda. Aku datang terlambat karena penguasa wilayah sedang bersemedi, tapi kami wilayah Pedang Wuji pasti memberikan dukungan penuh untuk Kota Purba Dahuang. Mengumpulkan pasukan untuk 20 kapal bukan masalah," jawab Luo Xiu dengan percaya diri. "Haha,
rekan Daois Luo, kau memang cepat bicara. Tawa penguasa kota menggema penuh sukacita, jelas senang dengan jawaban Luo Xiu. Panggilan Dao Yu atau rekan Dao ini diberikan karena sang penguasa tahu siapa sebenarnya Luo Xiu dan tidak memandang rendah statusnya. Namun ketika menoleh ke Zuo Qiu, sikapnya berubah. Zuo Qiu, keponakanku, bagaimana pendapatmu? Suara ini membuat Luo Xiu hampir tertawa, sementara Zuo Qiu memerah wajahnya, marah tapi tak berani melawan. Baru tadi ia menantang Luo Xiu, kini harus memanggilnya rekan Dao, sedangkan ia disebut keponakan. Meski keberatan, Zuo Qiu tidak berani bersikap kurang sopan di depan penguasa kota dan menjawab dengan hormat, aku tidak bisa memutuskan hal ini. 20 kapal itu membutuhkan koordinasi ribuan Kaisar Dewa Tujuh Roda, dan sebagai murid muda berstatus Kaisar Dewa, sekalipun sebagai murid utama penguasa bela diri tertinggi Huang, Zuo Qiu tidak punya hak menentukan hal sebesar itu. Penguasa kota Purbada Huang mengernyitkan dahi dan bertanya lagi, lalu berapa pasukan yang akan Sekte Suci Sentian kirimkan untuk bertempur? Sebab, sebagai tanah suci yang didirikan oleh penguasa bela diri tertinggi Huang masa kini, selama jutaan tahun Sekte Suci Sentian selalu menganggap dirinya sebagai tanah suci nomor 1 di alam Huang. Klan Huang tidak terlalu ambil pusing soal itu, karena bagi mereka yang memiliki warisan dan tradisi panjang, nama atau gelar seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Namun, dengan bencana yang kian mendekat, sikap Sekte Suci Sentian yang kurang jelas mulai menjadi perhatian serius bagi klan Huang. Bila ternyata Sekte Suci Sentian diam-diam berpihak kepada alam Linglong atau Taiksu Senlong, maka langkah pertama klan Huang pasti adalah merebut kembali Menara Huang. Setiap penguasa bela diri tertinggi di alam Huang secara default memegang kendali atas pusaka agung Menara Huang, yang bisa ditarik kapan saja oleh klan Huang tanpa ada yang mampu menghalanginya. Di langit luas alam Huang, klan Huang adalah pemilik sah yang sebenarnya. Tiba-tiba, di dahi Zuo Qiu muncul retakan seperti mata ketiga yang terbuka, memancarkan cahaya berkilauan yang membentuk sosok manusia ilusi dengan aura agung. Itulah penguasa bela diri tertinggi Huang sendiri. Meskipun penguasa bela diri tertinggi Huang tidak hadir secara fisik, ia mengirim sebagian kesadarannya untuk tinggal dalam pikiran Zuo Qiu, sehingga mengetahui seluruh situasi. Ketika wujud kesadaran penguasa bela diri tertinggi Huang muncul, Luo Xiu bahkan mendapat firasat bahwa provokasi Zuo Qiu sebelumnya mungkin adalah perintah langsung dari sang penguasa bela diri tertinggi. Para Kaisar Dewa Tujuh Roda yang duduk di dekat Zuo Qiu segera berdiri dan memberi hormat dengan hormat kepada wujud kesadaran itu. Walau hanya bayangan kesadaran, ia adalah penguasa bela diri tertinggi alam Huang, pemimpin tertinggi zaman ini. Selain mereka yang berafiliasi dengan kota Purbada Huang dan klan Tian Huang, semua kultivator lain di ruangan juga berdiri memberi hormat. Di sekitar Luo Xiu duduk para tokoh dari sekte dan keluarga yang berada di bawah naungan wilayah Pedang Wuji. Mereka melihat Luo Xiu tidak berdiri, maka ikut duduk tenang. Penguasa kota menggumam, sungguh megah, penguasa bela diri tertinggi Huang ini. Dulu saat Menara Huang pertama kali terbuka, dia belum menjadi penguasa bela diri tertinggi sehingga harus bersikap rendah hati di hadapan penguasa bela diri tertinggi Huang. Tapi sekarang setelah mencapai tingkat penguasa bela diri tertinggi, ia telah mengetahui rahasia besar klan Huang dan tak lagi merasa takut pada penguasa bela diri tertinggi tersebut. Penguasa bela diri tertinggi Huang dengan tenang berkata, aku bisa mengirim pasukan untuk mengendalikan 20 kapal perang binatang purba untuk membantu perang, tapi aku punya satu syarat. Penguasa kota mengerutkan alis, syarat apa itu? Penguasa bela diri tertinggi Huang menatap ke arah Luo Xiu yang duduk tidak jauh, lalu berkata, aku harus mengambil kembali sesuatu yang ada pada pemuda ini. Saat tatapan penguasa bela diri tertinggi Huang tertuju ke Luo Xiu, mata Luo Xiu berkilat tajam. Meski penguasa bela diri tertinggi Huang tak mengatakannya langsung, Luo Xiu jelas paham maksudnya. Penguasa bela diri tertinggi Huang hampir yakin bahwa esensi sumber Menara Huang yang diakui menara ada pada dirinya. Luo Xiu sudah diberitahu oleh Huang Wuji tentang beberapa kali upaya paksa memanggil Menara Huang yang diketahui klan Huang, sehingga saat penguasa bela diri tertinggi Huang mengajukan syarat itu, wajah penguasa kota berubah. Penguasa bela diri tertinggi Huang, kau berlebihan. Ujar penguasa kota dengan nada berat. Rekan Daois Luo mewakili wilayah Pedang Wuji memberikan dukungan penuh pada kota Purbada Huang. Meski tak diucapkan langsung, maksudnya jelas, Luo Xiu adalah orang kami, kau tak boleh mengganggunya. Suasana di aula utama menjadi tegang. Penguasa bela diri tertinggi Huang memandang penguasa kota, aku adalah penguasa bela diri tertinggi alam Huang, maka Menara Huang harus ada di tanganku. Pemuda ini mencuri esensi menara, perbuatannya sangat tercela. Namun demi menghormatimu, aku tak akan membunuhnya, tapi esensi menara harus kembali. Suaranya dingin dan tak bisa diganggu-gugat. Penguasa kota hendak membalas, tapi tiba-tiba suara lain masuk ke telinganya, membuatnya menelan kata-kata, mendengus, lalu duduk kembali dalam keheningan. Menara Huang sejak dulu adalah milik klan Huang, yang dipinjamkan kepada para penguasa bela diri tertinggi alam Huang untuk dijaga.
Namun jika Menara Huang sudah mengakui Luo Xiu sebagai pewaris, dan suatu saat ia mencapai tingkat penguasa bela diri tertinggi, maka menara itu adalah miliknya secara sah, bahkan klan Huang pun tidak bisa mengambilnya kembali. Karena itu, leluhur klan Huang sudah menahan penguasa kota agar tak bertindak gegabah. Meskipun penguasa kota kurang setuju dengan keputusan ini, ia tak mampu melawan perintah leluhur. Bersambung.